Apa alasan Kejaksaan Agung tidak menahan Ahok? Ini mungkin perlu dijelaskan sedikit tentang ini. Penahanan tidak mutlak. Dan tentunya pertanyaan ini sebenarnya bisa ditanyakan kepada Polri juga. Kenapa tidak ditahan oleh Polri? Ya. Jadi kita melihat bahwa baik dari pertimbangan subjektif, yang bersangkutan tentunya tidak serta-merta harus dilakukan penahanan. Beredar kabar, pekan depan sidang perdana kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama. Nama-nama jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang akan menangani perkara dugaan penistaan agama ini pun sudah tersebar. Walau peradilan terhadap Basuki sudah dekat, hingga kini Kejaksaan tidak menahan tersangka dugaan penistaan agama. Jaksa Agung menilai peristiwa besar pilkada dan kooperatifnya tersangka menjadi pertimbangan tidak adanya penahanan. Bahkan menurut Jaksa Agung, kasus yang menimpa Ahok ini menyimpang dari perundang-undangan. Mantan politisi Nasdem ini menyatakan kepolisian seharusnya menunda pengusutan kasus bagi calon kepala daerah yang ikut pilkada. Memang, sebagian besar masyarakat menilai tekanan publik membuat pengusutan kasus hukum yang menimpa calon gubernur DKI Jakarta ini berjalan cepat. Meski disebut ada tekanan, proses hukumnya tidak menghalangi Basuki untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sejak awal kasus ini terlihat sangat penuh dengan intrik politik. Karena itu, harus jadi perhatian kita semua. Jangan sampai hukum yang seharusnya berjalan di koridornya sendiri dibelokkan demi kepentingan kelompok tertentu. Ya, jalan panjang peradilan Ahok sudah kita saksikan informasinya pemirsa di awal bahwa memang ada alasan mengapa pihak kejaksaan tidak menahan secara langsung Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Begitu juga dengan pihak kepolisian. Justru kejaksaan menanyakan juga begitu ya, mengapa pihak kepolisian juga tidak melakukan penahanan terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kita akan bahas pada malam hari ini jalan panjang peradilan Ahok dengan narasumber yang sudah hadir tentu saja di studio Talk 2 News. Kami perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Bang Sira Prayuna. Selamat malam. Terima kasih Bang Sira. Akhirnya Anda bisa datang pada malam hari ini begitu ya, memenuhi undangan kami. Setelah sekian waktu kami berusaha untuk mengundang Bang Sira, akhirnya bisa datang juga begitu ya pada malam hari ini. Nanti Anda bisa memberikan informasi terbaru terkait dengan perkembangan kasus yang minggu depan ya, kalau tidak salah persidangan perdananya akan digelar begitu ya. Kemudian ada seorang ahli hukum pidana, Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Kang. Selamat malam, bisa berikan gambaran juga nanti ya Kang ya terkait dengan kasus hukum. Kita masih menantikan satu narasumber lagi pemirsa dari pihak mantan kejaksaan begitu ya, nanti mungkin bisa menjabarkan apa sebenarnya makna yang sudah disampaikan oleh Jaksa Agung dalam RDP dengan Komisi 3. Saya ke Bang Sira terlebih dahulu. Ada penjelasan yang sudah disampaikan oleh pihak Jaksa Agung bahwa sebenarnya penahanan tidak mutlak dilakukan begitu ya. Tanggapan Anda? Ya, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung di RDP dengan Komisi 3, ya. Saya kira itu pandangan normatif yang kita pahami ada di dalam KUHP itu sendiri. Normatif ya kan? Maksudnya bagaimana? Normatif maknanya begini bahwa syarat untuk dilakukan seseorang ditahan itu kan ada syarat objektif dan subjektif. Yeah. Syarat objektif itu harus ada dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Subjektif adalah seseorang tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan pidananya. Ya. Nah, kalau dilihat dalam konteks kenapa Pak Ahok tidak ditahan, saya kira itu kompetensi daripada kejaksaan untuk menilai secara subjektif dan objektif itu sendiri. Karena di dalam KUHP itu saya belajar dari Kang Asep itu kata dapat itu maknanya bisa iya bisa tidak. Nah, sedapat mungkin seseorang itu sepanjang memenuhi syarat-syarat subjektif itu tidak perlu untuk dilakukan penahanan. Nah, apalagi saat sekarang ini Pak Basuki Cahayapurnama sedang
melaksanakan proses elektoral yang dilakukan, karena itu syarat di dalam undang-undang pemilu kada, seorang pasangan peserta pemilu itu harus mengikuti tahapan-tahapan pemilu kada, yaitu salah satu tahapannya adalah kampanye, nah sosialisasi dan sebagainya. Nah, dan saya kira juga kalau kita lihat pihak penyidik sudah melakukan pencekalan terhadap diri Pak Basuki Cahayapurnama, dan beliau saya kira sangat-sangat kooperatif di dalam memenuhi panggilan maupun tidak dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan datang ke Barreskrim. Kalau ada kekhawatiran bahwa kejadian yang mungkin terjadi di Pulau Seribu akan mungkin terulang begitu ketika mungkin Pak Ahok melakukan kampanye dengan sejumlah masyarakat seperti itu. Ada kekhawatiran seperti itu, tanggapan Anda? Saya kira dari perspektif mana, kalau khawatiran siapa kan pertanyaannya begitu. Tetapi bahwa realitas yang kita lihat sekarang ini, Pak Ahok lebih banyak menjabarkan dalam proses sosialisasi itu, lebih banyak menjabarkan tentang kemajuan-kemajuan, capaian-capaian kemajuan yang telah dilakukan selama pemerintahan beliau meneruskan pemerintahan Pak Jokowi sebagai gubernur. Pertama misalnya bagaimana menjelaskan kepada publik soal upaya-upaya untuk membangun DKI Jakarta ini, baik itu pembangunan sarana dan prasarana. Kita bisa rasakan bersama sekarang sungai sudah bersih, misal banjir sudah mulai cepat menurunnya, kemudian pembangunan monorail, pembangunan rumah ibadah. Di era Pak Basuki Cahayapurnama ini perlu saya sampaikan sejak tahun 1945 sampai sekarang beliau memimpin, di era beliau inilah bisa membangun masjid senilai 140 miliar rupiah, dan membangun yayasannya pondok pesantren, melakukan pembinaan keagamaan. Porsi anggaran di APBD itu sangat besar untuk umat muslim. Oke, saya potong ya Bang Sira ya. Kita bukan masa kampanye sebenarnya, kita akan kembali kepada kasus hukum terlebih dahulu begitu. Saya sebelum nanti akan berlanjut kemana-mana, saya ke Kang Asep saja kalau begitu. Kang Asep, memang secara tatanan hukum tidak diharuskan begitu ya, seorang yang sudah dijadikan sebagai tersangka kemudian serta-merta akan langsung ditahan. Ini beda dengan tersangka lain yang juga tersangkut dengan dugaan Pak Ahok begitu ya, langsung ditahan begitu. Berbeda dengan Pak Ahok. Sebelum saya jawab itu, satu catatan dulu ya. DPR tidak boleh menanyakan yang sifatnya teknis sosial, di luar 3 fungsi. Ketika penyelesaian secara di peradilan, DPR tidak punya hak untuk menanyakan itu. Yang Anda katakan teknis krusial yang mana? Tadi nanya yang kenapa nggak ditahan. Kalau udah jelasin itu bukan krusial, malah masuk perkara sosial, nggak ada kewenangannya. Administrasi boleh, seperti itu catatan tuh anggota DPR ya. Nah, kedua, sekali lagi saya hanya bicara normatif. Kan selalu saya katakan pasal 3 itu proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Orang ditahan tidak ya. Pasal 21 ayat 4 sudah mengatakan hanya dapat, itu digunakan oleh polisi, oleh penuntut umum, dan oleh hakim. Hanya, jadi 3 limitatif. Hanya dapat digunakan. Ya, selalu diulang-ulang. Tadi udah menyatakan Pak Sira ya. Takut menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, kemudian melarikan diri, itu hanya. Jadi nggak boleh karena tekanan, apalagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi hanya dapat itu tidak wajib, apalagi haram, apalagi makruh kan. Itu dipegang. Nah, kenapa yang sebelumnya ditahan? Clearkan dulu. Satu catatan. Kalau yang dulu itu melakukan perbuatan, ini menyatakan perasaan, beda, alternatif. Ketika menyatakan perasaan, sekali lagi, tidak ada yang sama kasusnya dengan Pak Ahok. Kalau kalian melakukan perbuatan, entah Lia Eden, Lia Musadek, itu kan nggak jadi nabi, bukan kitab suci, perbuatannya jelas. Dan seluruh penyidik bulat dia kelakuannya, bahwa dia itu melakukan tindak pidana. Kalau ini kan enggak, Pak, kita berulang kali, ini tidak bulat, maka serahkan ke pengadilan. Nah, satu itu. Yang kedua, kita lihat tanggal-tanggalnya. Tanya kemarin acara sini loh, Pak Permadi juga menyatakan, apakah ketika dinyatakan dia tersangka langsung ditahan? Kan enggak. Pak Ahok itu baru tanggal berapa? Beliau yang tahu kan? Kan kenapa harus ditahan terus? Kan sebenarnya maaf segala, saya nggak kenal Pak Ahok ya. Nah coba, jadi jangan tanya ke Pak Ahok nggak ditahan. Pak Ahok kan udah sekali terbuka. Jadi tersangka siap, malah siap di penjara. Jadi kalau nggak ditahan itu bukan salahnya Pak Ahok mau di penjara kok. Yang nanya kenapa? Nah sekarang penyidik, penuntut sudah menyatakan alasannya. Pak Tito malah menjelaskan, Kabar Eskrim menjelaskan. Pak Rum, Kapuspen menjelaskan. Nah, jangan-jangan nanti ditanyain lagi, kenapa hakim nggak nahan juga? Sekali lagi, selama itu yang sudah tadi hak subjektif, hak objektif sudah diterangkan, sudah selesai gitu kan. Jadi bukan karena memang ada SOP bahwa kepolisian tidak menahan, serta-merta kejaksaan juga tidak akan menahan. Sekali lagi, ini proses peradilan.
batasannya jelas pasal 21 untuk orang menahan atau tidak gitu dan seterusnya pasal-pasalnya. Jadi ketika itu hanya tidak ada alasan itu, jangan menggunakan alasan lain. Ini normatifnya sekali lagi ini berlaku tidak untuk Ahok, untuk Asep, Ahok, untuk siapapun berlaku. Baik, Kang dan juga Bang Sira, kita akan break terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan ini sesaat lagi.